Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Gracia dengan NIM 205200082 dan nomor absen 24. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia melalui video ini. Prinsip keadilan dalam perspektif teori negara hukum. Mengutip dari buku Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA yang berjudul Menuju Keadilan Substantif, Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3, Sidang Pra-Peradilan Tindak Pidana Korupsi, halaman 41. Istilah negara hukum untuk Indonesia semula sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian umum, subbagian sistem pemerintahan negara menyebutkan istilah res status, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum atau res status, tidak berdasarkan atas kekuasaan atau mas status. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan dalam pasal-pasal, maka istilah res status juga termasuk ditiadakan. Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, prinsip negara hukum kemudian dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 dengan istilah netral, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal ini, sesuai dengan pendapat Mahmud MD, bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari kedua konsep negara hukum. Prinsip konsep prismatik atau integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam konsep the rule of law. Dalam kaitan dengan kehidupan bernegara, konstitusi kita telah mengatur dan menentukan tujuan hukum, penegakan hukum oleh hakim, yaitu keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Maka para hakim didorong mengadili dengan rasa keadilan substantif di masyarakat. Selain itu, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif. Apabila jika pihak yang berperkara meminta putusan yang adil atau ex quo ex bono. Pengertian keadilan substantif. Para filsuf telah mengemukakan teori keadilan substantif sebagai konsepsi peradilan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Seperti halnya keadilan formal, keadilan substantif cenderung menghendaki kepuasan publik atas permasalahan hukum yang dihadapi berdasarkan nilai kemanusiaan dan memberikan kebahagiaan bagi rakyat. Lutan dan Syamsuddin mengemukakan bahwa putusan hakim yang mencerminkan keadilan substantif paling tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang logis, imparsial, jujur, dan objektif. Keempat hal itu dapat menjadi tolak ukur dari suatu putusan pengadilan yang mengandung keadilan substantif. Isi dari keadilan substantif adalah putusan hakim. Lebih lanjut dijelaskan oleh Lutan dan Syamsuddin bahwa keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dan mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan rasional atau logis. Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim lebih lanjut dijelaskan oleh Lutan dan Syamsuddin bahwa keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dan mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan juga logis. Maka, slide berikutnya, kita akan membahas mengenai prinsip keadilan substantif. Dalam buku Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA yang berjudul Menuju Keadilan Substantif, Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3, Sidang Pra-Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 207, putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada legal justice atau keadilan hukum, atau moral justice atau keadilan moral, ataupun social justice atau keadilan dalam masyarakat. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha mencapai keadilan.
Yang kedua, aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis adalah tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat kita. Nah, aspek filosofis dan sosiologis penerapannya memerlukan pengalaman yang cukup luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, yang penerapannya cukup sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut agar putusannya adil dan diterima dalam suatu masyarakat. Karena itu, penting adanya tinjauan mengenai penerapan rechtsfinding yang dapat memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga hukum yang dilahirkan dari proses terobosan hukum dapat memberikan manfaat dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Slide berikutnya kita membahas mengenai pendapat dari Paul Schouten yang dikutip dari buku Bapak Dr. Heri Firmansyah SHM MPA yang berjudul Menuju Keadilan Substantif, Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 Sidang Pra-Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada halaman 209, menyatakan bahwa hukum sebagai sistem terbuka adalah sebagai reaksi dari pendapat bahwa hukum itu kesatuan yang tertutup secara logis. Hukum sebagai sistem yang terbuka melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Bagi Paul Schouten, hukum merupakan suatu sistem yang berkaitan. Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. Paul Schouten memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistem hukum juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan atau penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi dengan menitik utamakan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Dalam video ini, saya akan memaparkan analisis mengenai perkara korupsi. Apakah putusan pengadilan selama ini sudah menampakkan keadilan substantif dalam putusan ini? Sejak era reformasi, banyak kasus korupsi yang besar yang terungkap di persidangan dan merugikan negara dalam jumlah besar. Sanksi uang pengganti dalam putusan hakim nomor 2360K/Petsus/2013 dan putusan nomor 1K/Petsus/2015 menunjukkan nilai kerugian negara yang harus dikembalikan pelaku, namun kenyataannya tidak dibayar dan diganti dengan pidana penjara. Sedangkan putusan nomor 6/Petsus/TPK/2016/PNPDG lebih mengkhawatirkan lagi karena dalam kasus tersebut kerugian negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencapai 10,01 miliar rupiah dan fakta itu terungkap di persidangan, tetapi hakim sama sekali tidak menjatuhkan uang pengganti tanpa menjelaskan dasar pertimbangannya dalam putusan tersebut. Untuk menentukan kualitas ketiga putusan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik keadilan substantif. Isi dalam sebuah keputusan hakim akan bersinggungan dengan keadilan substantif karena dari putusan itu masyarakat dapat menilai apakah pertimbangannya mengandung indikator objektif, kejujuran, imparsial, dan juga bersifat logis. Indikator-indikator keadilan substantif. Indikator pertama bahwa putusan dinilai objektif apabila antara bukti dengan fakta dan keterangan sebagai dasar menentukan keadilan adalah bukti dan fakta dan keterangan yang benar. Indikator kedua adalah kejujuran. Jujur yang mengandung kejujuran parameter pertimbangan hakim yang jujur diukur dari pertama, kesesuaian antara fakta yang disampaikan saksi atau terdakwa di persidangan dengan fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. Kemudian, yang kedua, kesesuaian antara fakta persidangan dan juga fakta di dalam putusan. Dalam penelitian, sebuah putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta, atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat adalah informasi, keterangan, fakta, atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari 4 hal, yaitu yang pertama, terdakwa atau tergugat terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat. Pernyataan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum yang didukung oleh 2 alat bukti. Kemudian, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai yang cukup. Dan
Kemudian ada juga kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa atau tergugat dengan nilai cukup. Indikator selanjutnya adalah sikap jujur hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana dan kerugian negara bernilai cukup. Indikator pertimbangan yang jujur ini diukur dari adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. Kemudian ada kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan, dan juga sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan atau digugat kepada terdakwa atau tergugat, dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat bernilai cukup. Kemudian indikator selanjutnya adalah pertimbangan imparsialitas. Parameter pertimbangan imparsial diukur dari adanya bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi a charge proporsional dengan uraian keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi-saksi other charge. Dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi other charge. Kemudian dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan terdakwa atau tergugat dan kesalahan terdakwa atau tergugat, hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum dan atau pembelaan terdakwa atau tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa atau tergugat. Indikator selanjutnya adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan juga logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis, kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi minimal bernilai cukup, dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan juga argumentasi dari hakim. Indikator-indikator tersebut sebagai penentu apakah putusan hakim telah bernilai keadilan substantif atau tidak. Keadilan substantif dan Pancasila. Sajipto Raharjo menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menekankan pada pencapaian substansi bukan sekedar menjalankan prosedur peraturan. Dengan kata lain, hukum yang sesuai dengan Pancasila harus mencerminkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan prosedural. Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada respon masyarakat dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Maka dapat disimpulkan pada hakikatnya keadilan substantif tidak menghendaki suatu keputusan hukum yang bersifat formal belaka atau hanya mengikuti bunyi peraturan, melainkan jauh dari itu. Keadilan substantif mendengar dan menjawab keinginan negara dan menuntut pemindanaan korupsi tidak hanya berupa pidana badan, melainkan harus berorientasi pada pidana yang bersifat finansial dan juga memihak pada masyarakat. Maka atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya.